sehat ya. Semua dalam keadaan baik. Tuhan Yesus selalu menyertai kita sekalian. Nah, anak-anak, satu kesempatan yang indah buat kita bisa bersama-sama kembali untuk kita mengikuti ibadah online. Mari anak-anak, kita satukan hati, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah Bapa kami yang penuh kasih dan mulia, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang Engkau selalu menyertai kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan kiranya menolong kami, setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama memuji Tuhan, bahwa Allah kita sungguh luar biasa, kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu Tuhan Yesus menciptakan dunia ini dengan apa? Ya betul, Tuhan dengan berfirman, maka semuanya jadi. Mari sama-sama kita agungkan Allah kita puji Allah kita. Semesta bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, terciptakan Nya siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya, bunga bermekar, alam biar-ria memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berulang sampai selamanya. Pujian bukan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Mari dengan semangat kita memuji Tuhan. Kita pujikan sekali lagi. Dengan firman-Nya yang ajaib, terciptakan Nya siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya, bunga bermekar, alam biar-ria memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Karena Allah kita Allah yang luar biasa, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Mungkin saat ini kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, tetapi ingatlah anak-anak bahwa Allah kita, kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena Allah kita Allah yang baik. Mari sama-sama kita pujikan Allah kita Allah yang baik. Tuhan Yesus baik. Dosa semua undang untuk baik berdiri ya. Kita sama-sama puji Tuhan dengan penuh semangat dan bersukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari dengan semangat anak-anak kita memuji Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik untuk Yosef maupun untuk kalian semua. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali anak-anak. Anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Mari sama-sama kita angkat pujian, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah baik kepada kita semua. Anak-anak bisa minta tolong kepada papa mama untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca kalian ya. Atau kalau tidak, anak-anak bisa mengumpulkan terlebih dahulu. Nanti ketika kita sudah sama-sama kembali ke gereja, anak-anak bisa memberikan melalui kartu persembahan. Mari sama-sama kita pujikan, berilah yang terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Sekali lagi kita pujikan ya. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih
Engkau sudah memberkati setiap kami. Biarlah apa yang kami berikan untuk Tuhan ini sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mempunyai hati seorang murid, hati yang setia kepada Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan, hati yang mau menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama boleh menuntun kita untuk kita bersama-sama mengiring Tuhan, sehingga iman kita semakin bertumbuh, semakin berakar di dalam Tuhan, terlebih lagi berbuah di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan Give Me Oil in My Life. Halo, selamat pagi. Kita mengucap syukur kita boleh kembali lagi di hari ini, hari Minggu ini, yang kita boleh mengucap syukur kalau Tuhan boleh pelihara hidup kita. Kita mengucap syukur kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Kembali kami rindu dengan firman-Mu. Pimpin Los Anton yang akan menyampaikan firman. Di tangan Tuhan yang sungguh memimpin, mengurapi, sehingga kami yang mendengarnya sungguh boleh mengerti dan jadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini Loso punya lanjutan sebagai serial beberapa minggu terakhir tentang 10 perintah Tuhan. Loso akan kembali membawakan tentang perintah Tuhan yang keempat. Apa perintah Tuhan yang keempat? Perintah Tuhan yang keempat ialah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah yang pertama, ada yang ingat? Ya, kita buka sama-sama deh. Oke, Keluaran 20 ayat 3. Sama-sama, Keluaran 20 ayat 3. Itu perintah Tuhan yang pertama, yaitu apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Udah ingat? Yang kedua, Keluaran 20
ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Udah ingat? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Nomor 2, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah air. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga langsung lompat ayat 7. Ayat 7 bilang apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu yang ketiga. Nah, sekarang hari ini kita belajar yang keempat. Yang keempat di ayat 8. Apa yang ayat 8? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat. Apa hari Sabat buat kalian? Coba deh pikirin. Waktu kita pergi sekolah minggu, atau kita mulai dengar khotbah, atau mulai dengar sekolah minggu, hari minggu, apa yang kalian pikirin? Bosan atau gimana? Oke, sekarang kita nggak gereja lagi sih. Udah berapa lama ya? Dari Maret ya. Kita banyak dengar. Kita hanya dengar video tiap minggu gitu ya. Apa yang kita pikirkan? Kita sedih, kita senang. Waktu kita dengar khotbah, apa yang kita pikirkan? Hari Minggu, saatnya main, atau saatnya bebas gitu, atau saatnya pikir, atau saatnya ini saatnya untuk kenal Tuhan. Hari Sabtu kita bisa istirahat. Hari Minggu gimana? Kita mau kenal Tuhan nggak? Kita mau khususkan hari ini nggak? Jadi kalau di sini Tuhan punya satu maksud agar anak-anak Tuhan boleh mengkhususkan hari ini untuk mengenal Dia. Makanya dia bilang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kalau kita tanya sebenarnya Tuhan kasih perintah gitu, udah kasih langsung gitu nggak sih? Orang bingung nggak sih? Kalau kita bayangin jadi orang Israel gitu ya. Mereka dari biasa hidup di Mesir yang nggak tahu tanggal, nggak tahu hari. Dari Senin sampai Senin gitu ya. Mereka tahu harinya ganti, tapi mereka nggak punya khusus untuk hari istirahat. Buat mereka every day is working day. Setiap hari adalah hari bekerja. Karena mereka budak kan. Mereka harus bangun piramid, mereka bangun apa, mereka kerja. Setiap hari. Dari Senin sampai Senin lagi. Mereka nggak tahu hari, nggak ada istirahat. Sama sekali. Pernah bayangkan, kalau kalian jadi bangsa Israel, terus tiba-tiba dibilang gini, hari yang ke-7 kamu istirahat. Buat mereka kayak, gimana ya? Istirahat itu apa sih? Terus ngapain dong? Ya nggak? Maksudnya jadi ingat waktu lo main sama Stefano gitu ya, kita lagi main-main gitu, terus dia bilang sekarang berhenti yuk, nggak main game atau nggak ngapa-ngapa, nggak ini, terus kita ngapain dong gitu ya. Nah sama kurang lebih bangsa Israel juga begitu. Dari Senin sampai yang biasanya kerja terus, tiba-tiba Tuhan bilang hari ke-7 berhenti ya. Terus ngapain dong berhenti? Diam bengong, masa ngapain? Nah, kalau kita balik ke pasal 16, di situ ada namanya mana dan Sabat. Waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka nggak punya makanan. Mereka nggak bisa produksi makanan karena mereka nggak punya kebun. Jadi zaman dulu belum ada Supermie atau Indomie. Kalaupun Indomie juga belum ada pabriknya gitu ya. Mereka belum punya apa-apa. Gimana caranya mereka bisa dapat makanan? Cara satu-satunya mereka dapat makanan ialah mereka harus bercocok tanam. Tapi gimana bercocok tanam orang di padang gurun? Mereka nggak di padang gurun, kalian tahu sendiri itu pasir, padang pasir panas, nggak ada biji yang ditanam bisa tumbuh, nggak ada, kecuali oase. Itu pun sulit dapat oase. Kalau kalian baca sebelumnya ada di Mara dan Elim, mereka dapat air yang berbual-bual. Tapi kan setelah itu mereka harus jalan, nggak bisa stay. Terus gimana? Mereka nggak mungkin nanam, mereka nggak punya tanah. Nah solusinya Tuhan kasih. Kalau kalian baca ayat 16. Dari ayat 1 kita langsung lompat ke ayat 12. Jadi pada waktu itu bangsa Israel ngamuk sama Tuhan. Tuhan gimana dong? Lapar nih gitu ya. Lapar nih gak ada makanan. Lapar gitu. Lalu Tuhan kasih, oke, jangan khawatir. Aku akan kasih yang namanya makanan. Di ayat 12 kita baca Keluaran 16 ayat 12. Katakanlah kepada mereka pada waktu senja kamu akan makan daging. Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu.
Jadi kasih dari pagi, dari senja kamu akan makan daging, dan dari pagi kamu akan kenyang makan roti. Nah, enak ya, dapat daging gratis, dapat roti gratis. Wah, dikasih tiap hari. Cara baginya gimana? Nah, di ayat 13 dikasih tahu caranya gimana. Ayat 13 kasih tahu, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Jadi datang burung puyuh buat daging, datang juga mana atau embun putih untuk pada waktu pagi. Nah, dapat toh, makan daging dapat, roti dapat. Selesai dong? Salah. Ada aturannya. Nggak sembarangan. Nggak bisa langsung dapat burung puyuh, oke, dapat roti. Nah, ada aturannya. Aturannya apa? Aturannya ialah di ayat 16, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi dilihat rumahnya ada berapa orang. Rumahnya ada 3 orang, ya berarti 3 gomer. 1 orang 1 gomer. Jadi kalau punya 3 orang 3 gomer. Nah, terus tapi Tuhan bilang deh 17 ada dari 17, jadi orang Israel oke, 1 gomer ya. Nah, pada ngambil, ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, tapi ada orang yang ketika mereka menakarnya dengan gomer, ayat 18, ada yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Nah, aturannya di ayat 19, yang ngambil nggak boleh meninggalkan makanannya sampai pagi, nggak boleh sisa. Jadi aturannya, kamu boleh ambil seperlu kamu, 1 orang 1 gomer, tapi nggak boleh sampai pagi. Nah, kalau sampai pagi, apa yang terjadi? Ayat 20, ada yang nggak dengerin, ada yang ninggalin sampai pagi, akhirnya berulat dan bau busuk. Nah, jadi ada yang taat, ada yang nggak taat. Nah, tapi itu baru masalah ketaatan mana, ngambil rotinya, ya kan? Nah, tapi ternyata nggak berhenti sampai situ. Ada aturannya. Nah, ada aturannya di ayat 21. Jadi tiap pagi mereka harus ngambil. Pagi. Kalau siang, cair. Jadi nggak boleh telat. Pagi mereka mesti ngambil. Kalau kesiangan, mereka nggak dapat makanan. Harus pagi. 1. Kedua, mereka ngambil keperluannya hari itu. Nggak boleh sampai pagi. Artinya nggak boleh dibiarin. Dulu nggak ada kulkas gitu ya. Tapi ya, emang Tuhan ajarin. Kamu tuh cuma dikasih 1 roti, 1 orang 1. Dan kamu harus lakukan pagi. Nah, ini diajarin tentang mana gitu kan, tentang bangun pagi, harus kerja pagi. Yang kedua, kalau kamu kesiangan, kalau kamu 1 orang 1 menurut keperluannya. Di sini Tuhan bilang, yang ngambil banyak nggak kebanyakan, yang ngambil sedikit nggak kesedikitan, pokoknya harus habis. Itu syaratnya. Yang ketiga, nah ini yang di sini Tuhan ajar tentang konsep hari Sabat. Karena Tuhan bilang yang ketiga di ayat 22, pada hari yang ke-6 mereka harus memungut roti itu 2 kali lipat. Jadi dari ayat 1 dari hari 1 sampai 5 mereka ngambil sehari 1 menurut keperluan sehari. Dari hari pertama sampai hari ke-5. Di hari ke-6 mereka nggak boleh ngambil 1, tapi harus ngambil double. Di ayat 22 ya, dibilang hari ke-6 harus 2 kali lipat. Jadi kalau biasa saya serumah cuma punya berempat, berarti 4 gomer. Nah, kalau saya khusus hari ke-6, saya ambil 8 gomer, karena 2 kali lipat. Jadi kalau yang hari pertama sampai ke-5, 1 gomer 1 orang, saya punya 4 orang di keluarga, berarti 4 gomer. Nah, di hari ke-6, hari ke-6 mereka harus siapin buat hari ke-7. Karena hari ke-7, bahkan hari ke-6 itu Tuhan bilang, lakukan apa yang lu butuhin. Mulai dari bakar rotinya sampai persiapin rotinya. Tuhan bilang di hari ke-6 kamu siapin semua. Jadi hari ke-6 itu semua harus beres. Di hari ke-7 kamu tinggal makan, nggak boleh buat apa-apa. Kudus bagi Tuhan. Nah, tapi kan ada yang mikir,
Tadi kalau disisain hari pertama, saya sisain sampai pagi, besoknya jadi berulet. Nah, hari kedua sama, nggak bisa. Hari kelima sama. Tapi hari keenam Tuhan bilang ambilnya double. Loh, double kan berarti disisain sampai pagi dong, hari ketujuh kan. Tuhan bilang, nggak apa-apa, siapin aja. Dan benar, di ayat 24, seperti yang perintahkan Musa, nggak ada busuk dan nggak ada ulet. Karena Tuhan bilang hari ketujuh itu istirahat. Nah, Tuhan kasih sesuatu yang berbeda. Nah, Tuhan ajarin apa sih tentang Sabat kan? Di sini Tuhan ajarin sama orang Israel ini loh yang namanya menguduskan hari Sabat. Hari Sabat tuh kamu nggak usah kerja, tenang aja. Kamu kumpulin hari ke-6 double, tenang aja. Hari ke-7 nggak busuk. Dan Tuhan juga bilang hari ke-7 gak perlu ambil, nggak ada. Masih ada yang nggak percaya di ayat 27. Pada hari yang ke-7 dari bangsa itu ada yang keluar, tapi mereka nggak dapat. Dan Tuhan marah di ayat 28. Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Artinya ini serius. Tuhan nggak, ya bolehlah kadang hari Sabat kamu penuhin boleh, enggak ya nggak apa-apa, enggak. Ini serius. Tuhan bilang berapa lama lagi kamu menolak segala perintahku dan hukumku? Artinya serius. Tuhan serius tentang hari Sabat. Nah, perhatikanlah Tuhan berikan itu Sabat kepadamu, ayat 29. Itu sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ke-7. Nah, kalau pengen tahu mana tuh kayak apa, nah ayat 31. Menyebut namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Itu rasa mananya. Nah, sekarang kalau kita kembaliin ke kita, kira-kira apa sih maksudnya? Ada relevan nggak sih dengan kondisi kita yang oke lah dulu bilang kuduskan hari Sabat, pergi gereja dong lah, segampang ya. Sekarang ngapain? Sekarang kita di rumah toh, ya nggak ke gereja juga, nggak bisa gereja, ada corona gitu. Terus gimana? Stay di rumah? Nggak, udah toh nggak ada menguduskan hari Sabat, toh nggak ada bedanya Senin sampai Minggu ya di rumah juga kan, nggak ke gereja juga, cuman bedanya nonton YouTube gitu. Kalau kita lihat di sini, yang Tuhan mau dari Senin sampai Jumat, umat Israel ngapain sih? Ngumpulin mana ya? Tiap pagi dia ngumpulin. Kalau siang, kita belajar untuk apa sih? Setiap hari kita cari Tuhan nggak? Doa nggak? Tapi hari yang ke-7 dan hari yang ke-6 siapin untuk hari Sabat. Gimana hubungan kita sama Tuhan hari Senin sampai Jumat? Dari hari pertama sampai hari kelima kalau kita ya, jangan balikin ke sana. Kita lihat dari kita nih. Hari pertama sampai kelima itu kan hari Senin sampai Jumat. Dan hari ke-6 itu hari Sabtu. Kita sama Tuhan gimana sih? Apakah kita makan mana? Makan mana tuh apa sih? Makan Alkitab tuh gitu. Enggak. Kita baca firman, catat dulu tiap hari. Gimana hubungan kita setiap hari? Apakah kita baca tiap harinya? Santapan rohani ini. Lalu setelah itu, kalau kita bilang hari ke-7, nah kenapa Tuhan minta khususin sih? Kan berarti kita tuh sudah langsung hari ke-7 nggak makan mana kan? Berarti hari ke-7 kita nggak baca firman. No, hari ke-7 sudah makan mana? Dari hasil hari ke-6 kan? Jadi kalau kita lihat di hari ke-7 kita khususin buat apa sih? Istirahat, cari Tuhan. Kita ingat Tuhan pengen hari ke-7 tuh kita spesial, khususin buat Tuhan. Kita spesial cari Tuhan, kita spesial duduk terus bilang Tuhan kangen nih gitu. Pernah nggak sih? Satu hari kita istirahat. Atau hari ke-7 kita putusin untuk main game aja lah, rose atau apa? Atau malah belajar gitu ya. Bukan berarti nggak boleh belajar, nggak, belajar boleh. Tapi berapa banyak kita punya hari benar-benar menguduskan dan menghormati hari Sabat, hari di mana Tuhan kasih untuk kita istirahat. Kita mau ayat hafalan di Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Gampang kan? Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kiranya kita selalu ingat bahwa hari Sabat itu hari yang Tuhan khususin buat kita, hari Minggu gitu ya, yang Tuhan khususin buat kita beristirahat, untuk cari Tuhan.
untuk makin mengenal siapa dia. Mari kita manfaatkan. Mari kita renungkan apakah hari Minggu buat kita cuma lewat gitu aja karena nggak ada bedanya sama hari-hari lain. Lalu kita mulai pikirkan, apa yang saya bisa lakukan sih di hari Minggu untuk semakin mengenal dia. Mungkin mulai dengan baca buku, atau mulai waktu untuk berdoa. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk menghormati dan menguduskan hari Sabat. Ajar kami untuk sungguh mencari Tuhan, lebih sungguh. Dan sungguh hari Minggu itu boleh menjadi hari Sabat kami. Mereka boleh beristirahat penuh dan boleh mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua dalam tangan kasih dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Habis ini kita ada aktivitas, jadi jangan kemana-mana, kita tunggu aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, ketemu lagi dengan Lause Christine. Hari ini tema kita adalah kuduskanlah hari Sabat. Lause yakin kalian sudah menerima lembaran ini gampang sekali. Kalian hanya perlu memotong setiap kotak ini ya. Nanti kalau sudah dipotong ya, kalau saya kasih lihat beberapa seperti ini ya. Dan saya yakin kalian juga sudah menerima lembaran karton yang besar seperti ini ya kan. Nah, kalian boleh bentuk apa saja yang kalian mau ya. Kalian lipat dua. Kalian mau bentuk seperti yang Lause buat begini, atau kalian mau bentuk hati atau buku saja, nggak apa-apa, terserah kalian ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang tadi sudah kalian gunting, kalian susun dulu berdasarkan prioritas yang menurut kalian. Oh, kalau hari Sabat atau hari Minggu, ini loh yang pertama harus saya lakukan. Yang kedua ini, dari yang paling penting sampai yang mungkin menurut kalian bisa boleh ada, boleh enggak ya. Nah, kalau sudah, kalian susun seperti yang Lause tempel di sini ya. Kemudian kalian boleh hias ya. Nih kalau Lause hias dengan tulisannya seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, di situ kan Lause bilang, coba pikirkan satu kegiatan yang menurut kalian bisa kalian lakukan juga di hari Sabat itu apa. Nah, kemarin itu Lause sudah pikir cari ide. Ini gambar Lause lucu ya. Nah, ini gambar bahwa pada hari Sabat kita bisa memasak. Nah, ini boleh nanti kalian gunting ya. Kemudian kalian tempel di bagian belakangnya supaya kegiatan untuk hari Sabat itu menjadi satu buku, satu set ya. Depannya boleh kalian dekor dengan nama kalian atau kalian beri judul suka-suka kalian. Oh iya, ada satu lagi. Kalian juga bisa dengan yang ada di rumah kalian. Kalau kalian tidak mau model buku begini ya, kalian bisa cari pita yang kalian tidak terpakai, kemudian kalian cekrek belakangnya ya, seperti ini ya. Kemudian depannya kalian tempel sehingga menjadi susunan seperti ini. Ini bisa kalian gantung di dekat meja belajar kalian ya. Nah, buat kalian yang tidak suka menggunting dan menempel, kalian cukup memberi tulisan 1, 2, 3, 4 terserah kegiatan mana yang menurut kalian, mulai dari yang paling penting sehingga tidak penting. Oke? Jangan lupa kirimkan foto kalian bersama dengan karya kalian. Kirim ke Lause kalian supaya kita bisa masukin ke IG. Hey, ada hadiahnya loh kalau kalian sering mengirimkan. Lause tunggu ya. Sampai jumpa.